yang mewakili warga Desa Sorangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut terkait adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau biasa kita sebut dengan PLTN. Rencananya PLTN ini akan dibangun di wilayah administratif. Sebelumnya perlu kita tahu bahwa PLTN ini adalah suatu stasiun pembangkit listrik termal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Dan PLTN ini menghasilkan energi listrik yang murah dan juga ramah lingkungan. Salah satu bahan yang digunakan bahan nuklir yaitu uranium, merupakan bahan bakar yang sangat efisien dan limbahnya masih bisa menghasilkan energi. Lihat bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut dari 2016 sampai 2036, wilayah yang dijadikan target pendirian PLTN ini merupakan suatu wilayah yang strategis dan dekat dengan pelabuhan laut, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang terpadu untuk mengelola pembangunan sarana dan prasarana yang baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sutarman pada tahun 2006 menyebutkan bahwa PLTN ini menggunakan bahan bakar nuklir yaitu uranium dan sumber daya alam yang bisa dipakai sebagai pembangkit energi listrik seperti angin, matahari, panas bumi, dan gelombang laut. Jika PLTN dibangun di dekat pantai, maka distribusi zat radioaktif yang terlepas ke lingkungan dipengaruhi oleh angin darat dan angin laut. Jika PLTN dibangun di daerah dekat pantai, juga kepulan asap yang keluar dari cerobong sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin lokal, yaitu angin laut dan angin darat. Menurut saya, selama dirancang dengan baik dan dilihat dari berbagai aspek, saya menyetujui adanya pendirian PLTN ini karena adanya PLTN ini akan memudahkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan energi listrik yang menjadi peluang juga untuk memberikan masyarakat di sekitar Kabupaten Tanah Laut untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Menurut saya pribadi, jujur, saya menolak dengan rencana pembangunan pembangkit listrik bertenaga nuklir ini. Hal ini dengan alasan nuklir merupakan suatu energi yang masih dianggap suatu energi yang belum jelas asal-usulnya. Lain halnya seperti sumber tenaga lain, seperti air dan udara, yang sangat jelas seluk-beluknya sebagai sumber energi dalam menyalurkan listrik. Nuklir yang kami ketahui merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Mendengar hal semacam ini tentu membuat kami berasumsi bahwa energi ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Walaupun disosialisasikan, diberikan semacam pengarahan ini itu, saya yakin sebagian besar warga di sini tidak akan paham dengan betul tentang hal tersebut. Yang namanya pembangkit listrik, mau sedisiplin apapun kecelakaan pasti terjadi cepat atau lambat. Dampak dari kecelakaan ini yang kami khawatirkan. Kita bisa lihat pengalaman negara-negara lain yang mengalami kecelakaan nuklir yang bocor. Dampak ledakannya begitu luar biasa, hampir meratakan seluruh pemukiman warga. Belum lagi dengan dampak paparan radiasi yang ditimbulkan, yang dapat membunuh manusia secara perlahan. Untuk itu sebaiknya dibatalkan saja pembangunan PLTN ini. Indonesia masih banyak memiliki kekayaan sumber energi yang jauh lebih aman dari nuklir untuk dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. PLTN merupakan bagian dari strategi tenaga listrik nasional jangka panjang yang dimaksudkan untuk kepentingan energi rakyat yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran. Indonesia sendiri pembangunan PLTN telah banyak melihat pro dan kontra, sedangkan di negara-negara Asia umumnya telah memenuhi kebutuhan listriknya dengan penggunaan PLTN. Contohnya Jepang yang tercatat sebagai negara yang rawan akan gempa, dan negara Cina yang memiliki populasi penduduk terbesar. Ternyata tidak menjadi hambatan bagi mereka dalam membangun PLTN dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik penduduknya. Oleh karena itu, Indonesia dengan melihat keberhasilan negara lain perlu mempertimbangkan opsi PLTN dalam mengatasi krisis listrik dengan mempersiapkan segala sumber daya dan penguasaan teknologi secepat mungkin. Saya sebagai warga desa tidak setuju adanya pembangunan ini dikarenakan rencananya pembangunan ini akan dibangun di wilayah administratif
destabilisasi ini. Nah, saya juga khawatir apabila terjadi trouble atau masalah, sedangkan yang kita ketahui bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir ini risikonya sangat besar apabila terjadi ledakan, dan masyarakat sekitar pun kurang memiliki informasi tentang radiasi nuklir atau apapun yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Memang dari segi bahan bakar yaitu uranium, Indonesia sangat melimpah. Namun sebenarnya seperti yang saya ketahui saat saya masih di bangku sekolah, uranium ini sebelum dijadikan bahan bakar PLTN harus diperkaya terlebih dahulu. Ini dikarenakan uranium alami hanya sedikit mengandung uranium 235. Alami hampir semuanya adalah uranium 238. Mengekstrak uranium 238 menjadi uranium 235 ini adalah proses yang sangat sulit. Takutnya nanti malah Indonesia kekurangan bahan bakar, apalagi uranium ini terus tidak sembarang untuk produksinya ya. Seperti yang kita ketahui, soalnya uranium juga digunakan sebagai bahan peledak atau bom atom. Namun saya sebagai masyarakat awam mungkin tidak tahu urusan sampai ke produksi uranium ini. Intinya saya tidak menyetujui karena tidak aman. Menurut saya masih ada cara lain yang lebih aman, lalu kenapa harus dibangun PLTN?